Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 dan ini adalah proyek API development kami. Kami di sini beranggotaan ada 3 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Noval dengan NIM 1822109. Lalu ada saya sendiri, Pramaditya Fajar Miklar dengan NIM 1822111. Dan terakhir itu ada Ivan Leovandi dengan NIM 182211129. Di sini tuh kami memilih dua sistem, yakni sistem delivery dan sistem supermarket, yang mana sistem delivery ini kita bisa memesan suatu produk yang udah daftarkan oleh cabang supermarket tertentu. Terus juga ada sistem supermarket yang bisa digunakan untuk mengelola cabang supermarket dan cabang dan produknya. Berikut adalah tujuan kami, yaitu yang pertama itu ada untuk meningkatkan efisiensi operasional, terus yang kedua itu juga untuk meningkatkan pengalaman konsumen, dan terakhir itu untuk meningkatkan cakupan layanan pelanggan. Dan di sini ada bisnis requirement untuk service delivery-nya. Itu yang pertama itu ada B01 untuk area autentikasi dengan requirement data keseluruhan hanya bisa diakses oleh pengguna yang terautentikasi. Dan bisnis need-nya itu ada memberikan keamanan untuk data-data yang dipakai. Kemudian yang kedua itu ada API-nya, itu dapat memberikan histori transaksi, dan bisnis need-nya itu memberikan kemudahan bagi supermarket untuk melihat transaksi yang ada. Dan yang terakhir itu ada area core API, yang requirement-nya itu adalah dapat memberikan kalkulasi pembagian hasil dengan supermarket dengan bisnis need, yaitu memberikan kemudahan dalam pembagian hasil. Lalu berikutnya ada untuk bisnis requirement untuk service supermarket. Yang pertama itu ada autentikasi yang sama dengan service delivery, dan yang kedua itu ada API-nya, yaitu requirement yang dapat menyediakan data produk milik supermarket. Kemudian bisnis need-nya itu memberikan kemudahan dalam mendapatkan data yang sebenarnya. Terus yang terakhir itu ada core API-nya, itu dapat memberikan rekomendasi barang, dan bisnis need-nya itu memberikan customer pengalaman yang baik. Berikutnya ada domainnya. Yang pertama itu untuk domain sistem delivery-nya, itu ada domain dari sistem delivery adalah bidang pengiriman barang dari supermarket ke customer. Sedangkan untuk sistem supermarket itu domainnya itu adalah bidang penjualan dan penyediaan produk melalui platform digital. Kemudian untuk core sendiri, kamu memilih untuk sistem delivery itu adalah memberikan bagi hasil yang didapatkan kepada supermarket dari penjualan layanan delivery, dan untuk sistem supermarket kami memilih dengan core itu penjualan, memberikan rekomendasi penjualan produk berdasarkan suatu algoritma. Dan kemudian untuk generiknya di sini ada, untuk sistem delivery ada 5 generik. Yang pertama itu untuk registrasi bagi customer agar dapat menggunakan layanan delivery-nya, kemudian juga untuk registrasi bagi cabang supermarket untuk mendaftarkan pelayanan delivery tersebut. Terus juga ada autentikasi dengan login bagi customer, terus juga ada menampilkan data cabang yang terdaftar. Kemudian terakhir itu ada menampilkan data produk yang dimiliki suatu cabang terdaftar. Kemudian untuk generic system supermarket itu yang pertama itu ada registrasi bagi cabang supermarket untuk mendaftarkan cabang ke database supermarket secara keseluruhan. Terus ada autentikasi dengan login bagi cabang supermarket, dan ketiga itu ada menampilkan data produk yang tersedia pada suatu cabang, dan terakhir itu ada menampilkan riwayat order yang pernah dilakukan menggunakan layanan delivery. Dan berikut ini untuk supportingnya itu untuk sistem delivery dan sistem supermarket itu sama, ada 3, yaitu API deployment, kemudian juga ada akses client server, dan yang terakhir itu ada operasi CRUD. Dan berikut adalah bisnis konteksnya, yang mana dari sebelah kiri itu ada sistem delivery dan sebelah kanan itu ada sistem supermarket, yang mana di sistem delivery itu dia memberikan bagi hasil kepada sistem supermarket, dan untuk sistem supermarket dia memberikan rekomendasi produk berdasarkan atribut tertentu kepada sistem delivery. Terus ini ada domain driven design untuk high level, yang mana ada generic registrasi, terus juga ada login generic, terus juga ada generic autentikasi, yang kemudian itu dibagi menjadi 2 domain, ada domain layanan delivery sama domain layanan supermarket, yang mana di domain layanan delivery itu ada 3 generik, yaitu menampilkan data cabang, terus juga menampilkan data produk suatu cabang, terus ada proses pembelian produk, dan ada satu core, yaitu sistem bagi hasil dengan supermarket. Terus untuk domain layanan supermarket itu ada 2 generik, yaitu menampilkan data produk, terus juga ada menampilkan riwayat order, dan ada satu core, itu rekomendasi produk. Yang di bawahnya itu ada supportnya, itu ada operasi CRUD, terus ada API deployment, sama ada akses client server. Dan ini untuk domain driven design bagian low levelnya itu ada semacam kelas diagram gitu. Jadi ada branch product stock, yang mana di sini itu untuk mendata stok yang dimiliki pada suatu cabang. Terus juga ada user yang berisi username, password, dan data tentang cabang suatu supermarket. Terus juga ada produk yang berisi data-data tentang produk pada suatu cabang. Terus di sebelah kanan ini ada yang bagian untuk delivery system, itu ada supermarketnya, yaitu berisi ada supermarket ID, terus ada namanya, dan data-data lainnya terkait supermarket. Terus juga ada data transaction yang berisi produk yang sudah dibeli oleh customer dan dicatat di tabel transaction ini. Terus juga ada user yang mencatat data customer untuk melakukan login dan registrasi. Terus
Terima kasih. Mungkin sekian untuk presentasi dari pendahuluan proyek kami. Oke, baik, selanjutnya akan kita coba untuk melakukan demo dimulai dari sistem supermarketnya. Oke, untuk sistem supermarket menggunakan port 8081 dan ini untuk delivery menggunakan port yang 8000. Oke. Oke, untuk tampilan awal eh, supermarket pastinya disuruh untuk login dulu. Dan di sini untuk database supermarket setelah di migration dan di seeder terdapat 3 tabel, yaitu eh, tabel produk yang ini isinya itu detail produk yang dimiliki oleh supermarket. Lalu di sini ada user. Di user ini tuh ada 2 role, jadi ada role admin dan role branch. Dan yang terakhir di sini ada branch product stock. Nah, ini tabel ini tuh eh, berisikan detail tentang branch beserta dengan produk yang dimilikinya. Oke, untuk supermarket system di sini tampilan awal untuk login dan alur pertama yang akan saya demokan itu untuk role admin, di mana admin itu bisa untuk menambahkan eh, produk, detail produk di tabel produk yang tadi yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat bisa add produk. Misalkan kita coba tambahin susu. Nah, kategorinya sini misalnya minuman, harganya 15.000, beratnya 200 gram. Terus di add produk. Nah, nanti susu akan terdaftar di tabel produknya. Dan selain itu, admin juga bisa untuk melakukan edit pada produk. Misalnya ingin mengedit sabun, nah di sini kita bisa mengedit namanya, kategorinya, harganya, dan beratnya. Mungkin kita coba untuk namanya aja, mungkin jadi ganti sabun sabun muka. Nah, di update produk, nah nanti dia udah langsung terupdate di sini namanya jadi sabun muka. Dan selain itu di sini kita bisa melihat ada branch-nya, branch yang dimiliki oleh supermarket. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada cabang Indo April. Nah, cabang ini bisa kita lihat, kita ambil dari si tabel user yang role-nya branch. Terus di sini admin juga bisa melakukan registrasi untuk cabang. Jadi cabang di supermarket ini tidak bisa mendaftar sendiri atau mendaftar mandiri, tapi harus didaftarkan oleh admin. Misalnya di sini nama cabangnya Indomaret. Misalnya ini Indomaret juga, passwordnya password. Nah, nanti kalau udah balik ke halaman ini berarti si usernya sudah terbuat. Kita lihat di sini nambah ya untuk usernya ada Indomaret. Nah, terus eh admin juga bisa mendelete produk. Misalnya kita coba delete susu ya. Tuh, nanti ada alert. Nah, kalau di oke, produk berhasil dihapus. Nanti di produknya bakal hilang juga. Nah, terus kita coba untuk alur branch. Misalnya ambil Indo April. Nah, ini tampilan untuk branch. Jadi branch hanya bisa melakukan edit produk dan edit produknya pun di sini cuman terbatas pada jumlah stok yang dimiliki di cabang tersebut. Misalnya di sini ada sabun muka yang awalnya stoknya 5, bisa kita ganti jadi 20. Nah, jadi stoknya udah terganti, terupdate ya. Terus hmm, mungkin itu sih untuk supermarket. Dan di sini ada halaman order. Di sini nanti gunanya itu mengambil data dari sistem delivery terkait dengan pemesanan untuk cabang Indo April ini. Jadi nanti pemesanan pelanggan yang memilih cabang Indo April nanti bakal muncul di sini. Dan nanti akan ditunjukkan setelah melakukan transaksi di sistem delivery-nya. Oke, selanjutnya itu adalah dari delivery sistemnya. Jadi di sini eh, delivery sistemnya itu di port 8080. Jadi di sini pertama itu tampilan pertamanya itu adalah login.
Nah, tapi bagi pengguna yang belum punya akun itu bisa meregistrasi. Registrasinya itu ada dua. Pertama itu bagi pengguna dan juga untuk mitra. Nah, jadi di sini pengguna itu dianggap sebagai customer yang melakukan transaksi di supermarket. Atau juga bisa menjadi mitra, di mana mitra tadi itu yang supermarket sistem tadi. Mungkin bisa dilihat dulu database-nya. Nah, di sini ada 3 tabel. Pertama itu supermarket, kemudian ada transaksi, saat ini transaksinya kosong, dan juga ada users. Jadi nanti kita akan menggunakan users yang ini. Baik, selanjutnya kita bakal cobain login. Jadi tadi sudah ada akun di database dan kita login. Nah, ini tampilan ketika sudah berhasil login. Jadi di sini ada pertama itu di homepage-nya itu bakal nampilin supermarket terdekat. Supermarket ini itu ya dari branch-branch yang sudah terdaftar ke sistem delivery melalui registrasi mitra tadi. Jadi tadi Indo April tadi sudah terregistrasi dengan delivery sehingga dia muncul di bagian homepage dari delivery sistemnya. Nah, di sini juga user bisa mengedit nama, namanya, first name, last name, dan juga password. Misalkan di sini kita mengganti namanya menjadi Edi, dan dia langsung keganti. Itu cukup simpel, dan juga misalkan kita buka di sini, misalkan kita ingin membeli produk di Indo April, kita kunjungi, lalu akan ditampilkan katalog produk. Nah, di sini itu adalah rekomendasi produk di mana kita ambil dari core API-nya si supermarket. Dan juga di sini ada katalog. Katalog itu adalah produk-produk yang tersedia di supermarket Indo April tadi, dan kita juga mengambilnya dari API produknya si supermarket. Misalkan kita di sini membeli sabun muka. Nah, di sini kita akan menuliskan alamatnya, misalkan Jalan Dago. Kita bisa memilih tipe pengirimannya, cara pembayarannya, dan jumlahnya. Nah, di sini ada batas maksimum pembelian. Jadi misalkan user membeli lebih dari maksimum, itu tidak bisa. Jadi misalkan kita membelinya 5, kemudian kita lanjut check out dan bakal ditampilkan ke riwayat transaksi. Dan mungkin sekian penjelasan dari delivery system ya. Selanjutnya bakal dilanjutkan lagi ke supermarket. Jadi karena mungkin transaksinya sudah ditambahkan ya, dan di sini berarti untuk ordernya akan menampilkan riwayat transaksi yang terkait dengan cabang ini gitu. Jadi kan tadi ada user yang membeli ke cabang Indo April dan datanya akan masuk ke cabang Indo April ini, dan di sini dapat kita lihat ada profit share juga. Ini merupakan core dari sistem delivery, yaitu yang bagi hasil. Oke, mungkin kita coba untuk melakukan registrasi mitra eh, di sistem delivery ya. Jadi kan kita sudah melakukan registrasi untuk branch, yaitu branch Indomaret. Jadi mungkin kita coba ke sini, kita login dulu. Nah, misalnya jadi mitra. Nah, di sini namanya itu Indomaret, username dan password yang didaftarkan juga harus sama dengan yang didaftarkan pada sistem supermarket biar autentikasinya dapat berjalan. Misalnya ini Jalan Pajajaran. Teleponnya dapatnya password juga. Nah, buat akun. Nah, setelah akunnya terbuat, kita bisa login lagi sebagai user tadi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada penambahan cabang di Indomaret. Nah, bisa kita kunjungi juga. Jadi untuk cabang yang terdaftar, yang baru mendaftar di registrasi, itu nanti bakal memiliki produk, semua produk yang ada di tabel produk. Namun eh, namun untuk stoknya sendiri akan di set 0, jadi dari branch-nya sendiri harus ngeset si stoknya. Jadi di sini
karena Indomaret baru didaftarkan, jadi stok semua produknya nol, dan di sini tidak bisa dibeli ya, stoknya habis. Nah, mungkin kita coba login ke Indomaret untuk edit si stoknya. Misalnya kita tambah stok air mineral menjadi 10. Dan kita coba lagi lihat, login lagi. Nah, di Indomaret. Nah, bisa dilihat di sini air mineral stoknya udah terupdate juga. Jadi air mineral ini bisa kita beli. Ini misalnya cuma tulis pengantarannya ke Jalan Dago juga, pakai motor, jumlahnya misalkan 3. Nah, kita continue to check out. Nah, di sini sudah terdaftar ya transaksinya, dan kita bisa lihat juga ini awalnya stok air mineralnya 0, dan ketika kita menekan tombol untuk ke place order, di sini kita lihat juga ada pembelian air mineral sebanyak 3. Nah, setelah kita membuka purchase order ini, artinya kita sudah menerima si pesanan tersebut. Jadi stok di cabang pun akan berkurang menjadi 7. Selain itu, karena terdapat branch Indomaret juga, bisa kita lihat di admin. Nah, kita bisa lihat juga di branch. Nah, sudah terdaftar ada Indomaret di daftar cabang. Mungkin sekian demo dari kelompok kami. Terima kasih.